Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita sangat bersyukur di tahun ini pandemi Covid sudah menjadi endemik, bukan lagi pandemik seperti yang kita rasakan 2 tahun lalu. Sehingga di tahun ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah tarawih di masjid secara bersama-sama, berkumpul dan bersilaturahmi bersama-sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak terbayangkan 2 tahun yang lalu kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah tarawih hanya di rumah. Tidak boleh berkerumun, selalu cuci tangan dan selalu menggunakan masker kemana kita pergi. Bahkan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga kita tidak bisa bersama-sama berkumpul menjalankan ibadah sholat tarawih dan menjalankan ibadah Idul Fitri hanya di rumah. Jamaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak adalah kebahagiaan yang tidak bisa kita nilai. Di saat kita bisa bersama dengan istri atau pasangan kita bisa mengikuti dan menyaksikan perkembangan anak-anak kita, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Suatu masa yang teramat sayang dilewatkan seorang tua, apalagi anak pada masa-masa usia dini, anak yang lucu-lucunya, karena pada saat itulah masa perkembangan otak balita kita sangat pesat, atau yang kita sering disebut sebagai masa golden age. Anak adalah karunia, anugerah dan sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, sehingga amanah ini harus betul-betul kita pelihara, kita bina, kita didik dan agar menjadi generasi yang unggul. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus. Salah satunya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari pernyataan di atas kita ketahui ada beberapa poin penting yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Yang pertama, janganlah kita meninggalkan anak yang lemah dalam hal fisik, karena fisik yang lemah berakibat pada hal-hal yang lainnya. Fisik yang cebol, fisik yang pendek, mudah sakit, mudah terkena penyakit karena daya imunnya yang lemah, termasuk di dalamnya adalah stunting. Beberapa pakar mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 5 di dunia sebagai negara yang memiliki stunting. Dalam acara temu pakar yang diselenggarakan Indonesia Healthcare Forum bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia, dikatakan bahwa stunting adalah merupakan masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya. Beberapa di antara yang mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang belum optimal, seperti lambat dalam berbicara ataupun lambat dalam berjalan, sehingga sering mengalami sakit. Kasus stunting atau kegagalan tumbuh kembang anak akibat malnutrisi kronis di Indonesia menjadi pekerjaan besar pemerintah dan tentu juga masyarakat.
Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak karena mengalami kekurangan gizi menahun. Bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Tapi ingat, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertumbuh pendek belum tentu stunting. Kenapa stunting ini menjadi penting? Masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berkaitan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Hasil dari survei status gizi balita Indonesia menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting yang berada pada 27,67% pada tahun 2019. Walaupun angka stunting ini menurun, namun angka tersebut masih dinilai tinggi, mengingat WHO mentargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Data Bank Dunia atau World Bank mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54%. Artinya sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Hal inilah yang membuat stunting menjadi perhatian serius pemerintah. Dr. Hasto mengatakan bahwa angka stunting disebabkan berbagai faktor, yaitu kekurangan gizi pada bayi. Menurut Hasto, di antara 5 juta kelahiran bayi setiap tahun, sebanyak 1,2 juta bayi lahir dengan kondisi stunting. Stunting adalah produk yang dihasilkan dari kehamilan ibu. Ibu yang hamil menghasilkan bayi stunting, di mana saat ini bayi lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal, tetapi kemudian jadi stunting, hingga angkanya meningkat 27,6%. Artinya dari angka 23% muncul dari kelahiran yang sudah tidak sesuai standar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun. Selain itu juga adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat. Kemudian yang kedua juga selain itu bahwa masalah stunting adalah karena dialami dari keluarga yang miskin. Mereka berstatus keluarga yang tidak mampu, yang berakibat pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan upaya mengawal 1000 hari pertama kehidupan dengan program pemberian makanan bayi dan anak, termasuk ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan menyusui sampai 2 tahun lebih. Pekerjaan rumah ini tentu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Butuh kerjasama lintas sektor untuk mencapai target tersebut. Islam telah memberikan batasan tentang ASI, yaitu pemberian ASI. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa kewajiban ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh dan ayah berkewajiban menanggung nafkah yang cukup serta pakaian dengan cara yang patut. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Maka di sini dikatakan bahwa nafkah ini tentu berkaitan dengan gizi, baik gizi yang dari aspek makro maupun mikro. Kalau orang tidak bisa memenuhi nafkah karena miskin, maka kita harus memberikan bantuan. Tapi tentu saja bukan hanya soal miskin, tetapi juga karena soal kesadaran. Stunting disebut bukan hanya masalah kesadaran, tetapi juga kemiskinan yang mana berujung pada pemenuhan terhadap gizi yang tidak baik. Bentuk kemiskinan yang lainnya juga adalah bentuk kemiskinan informasi, sehingga untuk urusan membangun keluarga yang kuat atau dalam hal melahirkan, stigma yang ada dalam masyarakat menyebut ini adalah urusan perempuan, yang tentu saja semestinya tidak demikian, tetapi ini adalah kewajiban bersama baik laki-laki maupun perempuan. Demikian barangkali
diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita senantiasa dalam ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.